Oke guys, kembali lagi di info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, sesuai dengan judul yang ada di thumbnail ya, aku akan sedikit bercerita tentang kehidupan dan pergaulan TKI yang ada di Taiwan ya guys. Mungkin cerita ini ada manfaatnya buat kita semua dan kita ambil hikmah dari cerita ini guys. Seperti kita ketahui bersama ya, di Taiwan itu kan negara Taiwan itu kan salah satu negara tujuan para TKI ya. Jadi pekerja-pekerja migran yang dari Indonesia itu tujuan favoritnya salah satunya adalah negara Taiwan. Maka di Taiwan itu ada sekitar mungkin sekitar 700.000 itu ada orang Indonesia yang bekerja di Taiwan. Nah, dengan adanya orang Indonesia yang banyak di negara di Taiwan sini, tidak menutup kemungkinan itu adanya sebuah komunitas. Jadi di Taiwan itu terbentuk ya komunitas orang Indonesia yang ada di Taiwan itu banyak sekali. Soalnya apa? Saking banyaknya orang Indonesia yang ada di negara Taiwan. Jadi ceritanya begini guys. Waktu itu saya ada di kota Taichung ya. Di kota Taichung seperti dalam video ini adalah video di Taichung sekitaran stasiun ya. Stasiun Taichung di waktu malam hari. Jadi waktu itu saya di Taichung bertemu dengan teman saya yang sama-sama hobi mainan YouTube ya. Jadi istilahnya bikin konten lah. Ini cerita yang pertama dulu ya guys ya. Nanti ada dua cerita. Jadi pas saya bikin konten itu pas siang hari ya. Pas siang hari sekitar ya antara pukul 2 atau 3 lah siang. Pas hari Minggu, soalnya kita bisa ketemunya kan kalau hari Minggu ya, sama kawan-kawan itu pas liburan gitu. Jadi pas kita bikin konten di stasiun yang udah nggak kepake di Taichung kan ada dua ya, yang satu stasiun baru, yang satunya lagi stasiun lama, itu saling berdekatan itu. Nah pas kita bikin konten itu di belakang saya sama teman saya pas bikin video itu ya jarak nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 15 atau 20 meter di belakang kami berdua itu berkumpul kawan-kawan dari Indonesia juga, sekitar ada 6 orang lah ya. Ada 6 orang. Terus ya biasalah ngobrol asik ya, mungkin lama nggak jumpa apa gimana, saling pada ngobrol ya.
kita juga ngobrol, saya juga ngobrol dengan teman saya waktu bikin konten itu, ya kita asik-asik aja lah, kan nggak ada apa-apa. Selang beberapa saat setelah saya dan teman itu ngobrol bikin konten, terjadi keributan dan teriakan itu pas di belakang saya. Itu langsung saya menengok ke belakang, itu ternyata sumber dari keributan itu adalah kawan-kawan kita tadi yang lagi asik ngobrol tadi, yang ada 6 orang, sekitar 6 orang lah. Nah itu saya juga nggak tahu masalahnya apa, kok tahu-tahu terjadi keributan dan saling baku hantam di situ ya. Terus teriakan-teriakan keras juga terjadi ya, akhirnya kan mengganggu suara di video kami berdua. Akhirnya videonya kami hentikan dan saya berdiri sama teman saya itu, saya ngelihat saling baku hantam dan bahkan sampai ada yang tergeletak ya. Nah itu kan miris sekali guys ya, miris sekali. Orang kita sama-sama orang Indonesia, mosok sampai terjadi kayak gitu kan ya. Gimana kita di negara orang kok malah melakukan hal-hal yang kayak gitu. Harusnya kalau ketemu teman di Taiwan itu udah lebih dari teman loh guys ya. Kalau saya loh ya udah kayak saudara, soalnya ya saudara sebangsa dan setanah air. Kita sama-sama merantau di negara orang, mencari rezeki di negara orang, kan udah kayak saudara. Soalnya kalau kita ada apa-apa kan pasti ya kita berkeluh kesahnya sama teman ya lah, itu malah saling pada berantem begitu, saling pada baku hantam. Saya juga nggak tahu masalahnya apa. Nah nggak lama kemudian itu ada orang Taiwan yang melihat dan langsung telepon polisi kayaknya ya. Soalnya nggak lama kemudian itu polisi pada datang. Terlebih di seberang jalan itu kan sebenarnya kantor polisi itu di Taichung yang dekat stasiun lama itu. Akhirnya polisi datang dan yang bisa lari dan kabur ya kabur, yang nggak sempat lari dan kabur akhirnya ditangkap polisi dan ditanya-tanya lah. Itu kan bermasalah ya guys ya, menurut saya bermasalah. Soalnya apa ya, akhirnya yang susah ya diri sendiri ya kan, yang susah diri sendiri. Akhirnya berurusan dengan polisi, dengan hukum yang ada di negara Taiwan, sedangkan kita kan hanya bekerja di negara Taiwan sini, termasuk orang asing. Kenapa kok bikin keributan lah, intinya kan begitu. Nah kayak gitu tuh nggak patut dicontoh guys. Jadi kita bergaul ya bergaul yang sehat lah. Maksudnya kalau kita nyari kawan ya ini bukannya kita milih-milih nyari kawan ya, maksudnya ya nyari kawan yang baik lah, dalam arti yang positif, kegiatan yang positif gitu aja. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang kayak gitu. Itu yang pertama guys ya. Lah terus ada lagi kejadian yang kedua. Ini lebih, kalau menurut saya ya ini lebih parah lagi guys, lebih parah lagi kalau yang ini. Ini sama kejadiannya di Taichung juga, di stasiun juga, di depan stasiun yang sama kayak video yang ada di video ini. Tempatnya di sekitar di sini. Jadi waktu itu malam minggu saya ke Taichung lagi, tapi waktu itu
kalau nggak salah ya itu mau ada acara kicau mania kalau nggak salah ya. Teman saya kan hobi main burung juga di Taiwan itu. Jadi saya pas libur terus rencana minggu libur gitu lah, terus kita kontak ketemuan gitu, ketemuan di Taichung ya. Nah di Taichung terus saya berangkat hari Sabtu malam minggu dan nyampe di Taichung itu sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam lah, soalnya saya naik bis ya. Nah di Taichung itu udah ada teman saya satu, dia udah nunggu di stasiun Taichung. Akhirnya ya kita ngobrol di situ sambil ngobrol kesana kemari, bercerita tentang kerjaan di sini, tentang ya yang menyangkut tentang kehidupan kerja lah. Soalnya kita punya pekerja yang diobrolin ya cuman kerja, sebatas kerja. Tak terasa waktu sampai sekitar jam kurang lebih sekitar jam 3 atau jam 4 subuh. Memang sengaja kita nggak tidur soalnya lama nggak jumpa, jadi keasikan ngobrol begitu, jadi udah waktu itu berlalu begitu cepat gitu aja. Sekitar jam 3 atau jam 4 itu saya ada di aula atas. Ada di aula atas stasiun Taichung. Pas kita lagi ngobrol itu terjadi teriakan di bawah ya. Di bawah itu di depan stasiun itu kan ada taman kecil yang ada pohon-pohonnya, yang ada tempat duduk. Nah itu kan terjadi teriakan di situ, minta tolong gitu. Sampai beberapa kali yang saya dengar itu tolong begitu, sampai beberapa kali. Akhirnya saya dan teman saya tuh kaget, wah ini orang Indonesia pasti, soalnya bahasanya kan tolong kan orang Indonesia. Akhirnya saya lari ke dekat lift, ke dekat tangga yang turun yang ada capungnya itu ya guys. Kalau teman-teman kita yang pernah ke Taichung pasti tahulah di situ yang ada capungnya itu. Nah begitu nyampe di situ ada orang naik tangga. Ada orang naik tangga itu, mohon maaf nih ya, dengan kondisi yang sangat bisa dibilang itu sangat kasihan sekali. Soalnya apa? Mohon maaf sekali lagi ya, di kepalanya itu udah penuh dengan cairan merah sampai ke jaket-jaket guys. Jadi jaketnya itu udah penuh bercak-bercak cairan merah begitu ya lah. Terus akhirnya saya sama teman saya itu agak minggir lah. Terus dia di atas itu ketemu temennya, ada beberapa temennya dan ngobrol, katanya di bawah itu dipukulin pakai benda tumpul ya, dipukul pakai benda tumpul, yang mukulin masih kawan kita juga, orang-orang Indonesia. Nah itu kan sangat memprihatinkan sekali ya guys ya, kejadian yang kayak gitu itu kan aduh gimana ya, kalau ini kan yang susah kita sendiri ya. Akhirnya kepalanya sampai kayak gitu. Terus mungkin kalau ada polisi ya itu pasti urusan dengan polisi juga guys, soalnya itu kan waktu itu jam 3 atau jam 4 itu nggak ada polisi di situ ya. Maksud saya begini ya,
Kenapa sih kita kan sama-sama orang Indonesia ya, sama-sama kita nyari makan di negara orang, kenapa sih kita harus uh, melakukan hal-hal yang begitu yang bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain? Sedangkan tujuan kita ke Taiwan itu kan nyari rezeki ya, nyari kasarannya nyari duit gitu aja lah. Kenapa harus terjadi kejadian yang kayak gitulah? Itu misalkan, mohon maaf, si korban ini misalkan sampai cacat, sampai ini kan udah nggak bisa kerja lagi, otomatis perusahaan kan juga nggak mau. Nah, kamu kenapa begini-begini nggak bisa kerja, akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Ya kalau dipulangkan dalam keadaan sehat misalkan gitu sih nggak begitu bermasalah, kita di Indonesia masih bisa bekerja lagi ya, walaupun kita agak rugi juga. Soalnya apa, ke Taiwan sudah bayar mahal-mahal ya. Kalau dia udah bertahun-tahun di Taiwan, kalau baru datang misalkan baru beberapa bulan akhirnya terjadi kejadian yang kayak gitu, nah kan repot diri sendiri. Intinya buat teman-teman, ini hanya sekedar bercerita saya, moga ada manfaatnya, diambil hikmahnya. Kalau bisa ya usahakan kita di negara orang itu ya kita banyak-banyakin saudara gitu aja lah ya. Banyakin saudara, banyakin teman, kan enak. Kita mau main ke misalkan ke Taichung, kita janjian yuk ngopi-ngopi di Taichung, ada temen. Di Changhua yuk ngopi-ngopi di Changhua, ada teman. Di Taipei yuk ngopi-ngopi, saya di Taipei nih, ya udah ketemu di Taipei loh, kan ada temen. Nah kayak gitu kan repot sendiri guys. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih di Indonesia, yang baru mau proses ke Taiwan, dalam arti pemula ya, yang baru pertama kali mau ke Taiwan, nanti begitu nyampe di Taiwan, bekerja dengan hati-hati. Sekali lagi, berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Ini bukan kita milih-milih teman ya, bukan milih-milih kawan, bukan milih-milih teman, tapi demi kebaikan kita sendiri. Jadi kalau kita bergaul dengan teman-teman yang baik, pergaulan yang sehat, itu menentukan pola pikir kita juga, menentukan masa depan kita juga. Dan jauhi teman-teman yang bisa menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik terhadap diri kita sendiri, itu dijauhi saja. Itu demi apa ya? Demi kita sendiri. Soalnya apa? Kalau ada apa-apa, kita sendiri yang mengalami, bukan orang lain. Kalau terjadi sesuatu dengan kita, otomatis kita yang rugi sendiri. Jadi mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya dan bisa diambil hikmah. Intinya kita bergaul yang sehat, bergaul yang positif, demi tujuan kita berangkat ke Taiwan dan demi untuk masa depan kita sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih. Tetap semangat bekerja di Taiwan. Dan buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan, saya doakan semoga prosesnya lancar dan segera berangkat ke Taiwan. Nanti setelah sampai di Taiwan, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan baik-baik. Kita jauh dari keluarga, jauh dari saudara, jauh di negeri orang. Oke, gitu aja ceritanya guys, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye, terima kasih.